Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tetaplah semangat untuk mencapai tujuan iman kita, yaitu mahkota kehidupan. Kalau kita membaca Matius pasal 4 ayat 19, di sana kita menemukan bahwa Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Panggilan kita menjadi murid Yesus adalah anugerah Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa tidak mudah untuk memelihara panggilan tersebut di dalam kehidupan kita. Sebagai murid Yesus, Petrus memiliki pengalaman pribadi bahwa tidak mudah mengikut Yesus. Dia harus berjuang dengan jatuh bangun di dalam imannya kepada Yesus, di dalam kesetiaannya kepada Yesus. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 19, sesudah penyangkalan Petrus, kematian Yesus, dan sesudah kebangkitan Yesus, di dalam pertemuannya, Yesus secara pribadi kembali berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Yesus ingin mempertahankan anugerah panggilan itu di dalam diri Petrus. Walaupun Petrus pernah jatuh, tetapi Yesus ingin Petrus tetap tinggal di dalam panggilan tersebut. Bacaan kita pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Firman ini secara khusus ditujukan kepada jemaat di Smyrna. Smyrna letaknya dekat dengan Turki, utara kota Efesus. Smyrna adalah kota yang indah, kota perdagangan, dan sangat kaya. Maju pada zamannya, menjadi kota yang strategis. Di kota itu banyak dibangun kuil-kuil untuk penyembahan kepada kaisar. Dan kuil-kuil itu adalah lambang kemajuan dan perkembangan kota Smyrna. Nama Smyrna berasal dari kata mur, yaitu bahan untuk membuat minyak wangi. Tetapi kata mur itu berarti pahit. Ini sangat tepat untuk menggambarkan keadaan jemaat Smyrna yang saat itu mengalami hal-hal yang pahit karena penderitaan yang sedang mereka alami. Mereka tinggal di kota yang kaya, namun mereka hidup dalam kekurangan. Mereka mengalami tekanan hidup karena mempertahankan iman, yaitu dengan menolak untuk menyembah kaisar. Walaupun susah, mereka tetap setia kepada Yesus. Mereka miskin secara materi, namun mereka kaya dalam iman. Belajar dari firman ini, kita tahu bahwa mengikut Yesus memang ajakan dari Yesus. Namun, mengikut Yesus bisa jadi membuat kita masuk dalam penderitaan
apapun bentuk penderitaan itu. Tetapi Tuhan berkata, jika kita setia, kita akan menerima mahkota kehidupan. Jika kita mengutamakan kesetiaan di dalam iman, di tengah-tengah penderitaan kita, maka kita akan menerima mahkota kehidupan. Kota Smyrna sama seperti kota Yunani lainnya, sering mengadakan pertandingan dengan hadiah mahkota, namun mahkota yang fana. Mengikut Yesus dengan setia akan memperoleh mahkota kehidupan. Tidak mudah melawan godaan, tidak mudah untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah penderitaan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mungkin pernah mendengar filosofi Jawa. Tekun, teken, tekan. Sopo sing tekun golek teken bakal tekan. Tekun itu artinya rajin, serius, tidak main-main, dan tidak putus asa. Teken itu adalah tongkat untuk membantu berjalan agar seseorang tetap dapat berjalan tegak, tidak doyong. Tekan itu berarti sampai pada tujuan. Jadi, arti dari filosofi Jawa ini, sopo sing tekun golek teken bakal tekan. Itu bisa berarti bahwa siapa yang serius mencari pegangan hidup, dia akan sampai kepada tujuan. Pegangan hidup kita adalah firman Tuhan. Jadi, siapa yang rajin mencari firman Tuhan, siapa yang rajin berpegang pada firman Tuhan, dia akan sampai pada tujuan imannya, yaitu mahkota kehidupan. Tuhan yang memanggil kita ingin kita semua sampai pada tujuan, yaitu menerima mahkota kehidupan. Perjuangan menerima mahkota kehidupan membutuhkan ketekunan di dalam berpegang pada kebenaran firman Tuhan, walaupun hidup dalam penderitaan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sapa sing tekun golek teken bakal tekan. Amin.